Oke, halo semuanya. Pada kesempatan hari ini saya akan sharing tentang bagaimana caranya memilih sebuah jurnal internasional bereputasi yang dapat kita jadikan rujukan ya teman-teman ya, dimana jurnal tersebut berpotensi untuk memproses artikel kita dengan cepat dan juga gratis ya teman-teman ya. Jadi untuk teknik pertama ya, ini sudah saya praktekkan dan approve ya. Jadi artikel saya dengan judul ini ya, Devu Mumble Unit ini telah berhasil diproses kurang lebih 3 bulan ya, dari accept hingga terbit. Dan menariknya adalah selain prosesnya cepat ya, ini juga gratis ya, karena saya menggunakan teknik subscription ya teman-teman ya. Oke, jadi mitos tentang proses publikasi di jurnal internasional bereputasi khususnya Q1 ini lama dan mahal ini sebetulnya tidak benar ya teman-teman ya. Oke ya, sebagai contoh, artikel saya ini sudah berhasil tembus ya 3 bulan ya, dan prosesnya sangat cepat ya teman-teman. Oke, untuk mengetahui apakah sebuah jurnal ini bagus atau tidak ya, ataupun berpotensi berprosesnya itu cepat dan juga gratis, kita bisa menggunakan website saya direct ya, karena memang goal saya adalah jurnal-jurnal Elsevier ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa mengakses sebuah situs yaitu sciencedirect.com. Di sini ada journal and books ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman pilih sebuah subjek areanya apa. Karena bidang saya adalah ilmu komputer, jadi saya pilih computer science. Dan di sini karena saya spesialis AI ya di bidang medis, jadi saya memilih tentang artificial intelligence. Nah, karena goal kita adalah jurnal ya, jadi publication type-nya adalah jurnal. Nah, teman-teman, karena target kita juga selain bereputasi ya, Q1, saya juga ingin mencari jurnal-jurnal yang bisa menerbitkan artikel kita dengan gratis ya. Jadi saya pilih yang konten open access ya di sini. Oke, setelah itu terlihat di sini ya yang jurnal subjeknya computer science dengan bidang AI dan juga menggunakan konten open access ya ataupun gratis. Ini ada beberapa. Nah, saya akan mencoba membantu teman-teman untuk menganalisis jurnal mana yang berpotensi diproses dengan cepat ya teman-teman ya. Oke, misalnya kita ambil sampel ya, sampel salah satu jurnal ya, misalnya ini ya, ad hoc ya misalnya ya, atau kita cek dulu satu-satu ya teman-teman ya, misalnya data and knowledge engineering misalnya. Oke, jadi teman-teman silahkan cek dulu di full aim and scope-nya apakah topik-topik ini masuk atau tidak dengan topik riset teman-teman ya. Jadi untuk ngecek apakah kita bisa masuk atau tidak di jurnal tersebut adalah yang pertama adalah membaca aim and scope-nya. Nah, anggap saja di salah satu topik ini sudah ada, jadi teman-teman bisa lanjut pada tahap kedua ya. Teknik kedua yaitu kita cek di artikel publishing option. Di sini tersedia open access dan juga subscription ya. Jadi yang membedakan antara open access dan subscription adalah ketika kita memilih open access, maka artikel kita tersedia secara publik ya. Setiap orang bisa mengakses artikel kita dan bisa mendownload PDF artikel kita kapanpun dan dimanapun ya secara gratis. Namun author harus membayar sekitar 3.000 US dollar ya, karena kalau kita cek di Skimago ya, data and knowledge engineering journal ini SCL ya, ini kalau kita cek di Skimago adalah Q2 ya misalnya. Nah,
kedua ini kalau kita cek di warnanya ya, warnanya ini dari tahun 1999 hingga 2024 ya mungkin ya. Kalau kita cek di sini ya, itu pernah Q1 dan juga pernah sekarang Q2. Nah, kalau masih konstan ya seperti ini, hijau kuning hijaunya masih konstan di Q2, berarti jurnal ini cukup bagus ya teman-teman ya. Nah, namun ketika warna yang ada di sini itu ada warna merah gitu ya, oranye dan tidak konstan, itu beresiko jurnalnya kurang bagus. Nah, kita cek di sini data and knowledge engineering, di sini set score-nya 64 ya, kemudian impact faktornya 2,6. Nah, di sini kalau kita cek di sini ya teman-teman ya, ada 10 days ya, artinya 10 hari time to first decision, ada 190 hari review time, dan 253 hari submission to acceptance. Dan setelah accept maka dia diproses 15 hari untuk penerbitan ya. Nah teman-teman ya, ini prosesnya. Nah di sini teman-teman, selain open access juga ada subscription. Artinya apa? Artinya no publication fee charged to authors. Artinya tidak ada APC di sini ya, tidak ada uang yang harus kita bayarkan. Namun artikel kita itu sifatnya nanti hanya bisa diakses oleh para subscriber ya. Jadi yang muncul itu adalah judul dan abstraknya saja ya. Jadi artikel kita tidak bisa di-download PDF-nya. Nah, metode subscription ini sangat cocok ya untuk teman-teman yang sedang studi lanjut ya, yang mungkin sedang memiliki keterbatasan keuangan untuk membayar APC. Jadi alih-alih daripada teman-teman membayar open access hingga 40 juta, lebih baik teman-teman memilih yang metode subscription. Karena berdasarkan pengalaman kami ya, yang menerbitkan artikel 3 bulan itu juga gratis dan juga di Q1 ya teman-teman ya. Oke, kita analisis lagi untuk selain data and knowledge engineering ya, kita coba cek dulu salah satu jurnal yang lain ya. Misalnya ini Biological Inspired Cognitive Architecture, di sini bilangnya support open access. Dan kalau kita cek ini set score dan impact faktornya, dan ini juga mereka menyediakan umur untuk waktu untuk time to first decision ya. Editor itu memutuskan pertama kali apakah artikel akan ditolak ataupun diteruskan ke review ya. Jadi asiknya kalau kita submit di jurnal Elsevier adalah ketika artikel kita kurang layak ataupun tidak sesuai dengan scope, maka akan segera di reject dan ditransfer ke jurnal-jurnal rujukan ya teman-teman. Jadi kita tidak di PHP, kita tidak menunggu lama untuk berpindah ke jurnal lain ya. Oke, ini masih lambat, kita cari lagi jurnal yang lain ya. Oke, misalnya Expert System with Application ya. Nah ini jurnal yang waktu itu saya pernah terbit ya teman-teman ya. Di sini menarik sekali, yaitu 10 hari. Di sini 162 hari untuk reviewnya, dan proses submission hingga acceptance adalah 187 hari ya. Jadi kalau kita coba cek di Google ini berapa bulan ya, jadi sekitar 6 bulan. Nah ini bisa kita cek, oh ternyata jurnal ini memproses artikel kita dari submission hingga accept itu kurang lebih 6 bulan. Nah kemudian kita memvalidasi lagi apakah angka-angka yang di sini itu benar-benar valid atau tidak. Caranya adalah kita coba cek ya di latest publish. Kita cek di sini ya, ada beberapa artikel, mungkin kita ambil 5 hingga 10, kita ambil sampling, kita coba cek di sini ya. FlexiD ini kita cek di show more-nya, ini tidak ada ya, kita skip dulu. Kita cek di sini mungkin ya. Oke, kita show more. Oke, kita sudah dapat ya, dia submit Desember sampai Juni ya, kurang lebih 6 bulan ya. 6 bulan. Oke, ini 6 bulan benar, jadi sesuai dengan rank waktu yang ada di sini ya, 6 bulan. Kita coba cek lagi yang ini, apakah dia 6 bulan atau tidak ya. Januari hingga Juni ya, 6 bulan betul. Oke, kita cek lagi yang ini. Oke,
Ini tidak ada, mungkin ada kebijakan ya. Kita cek lagi di sini, tidak ada juga. Oke, kita udah dapat 2 yang 6 bulan. Oke, ini juga tidak ada. Oke, kita coba cek yang ini. Nah, ini Maret sama ini 1 tahun gitu ya. Nah, mungkin tergantung dari autornya ya, kadang-kadang ada autor yang lama ya teman-teman ya. Oke, kita cari lagi artikel yang lain. Kita sudah dapat 6 bulan, mungkin yang ini ya, 6 bulan. Kita cek lagi yang ini berapa, kita cek. Oke, nggak ada. Kita cek lagi yang ini, Februari hingga Juni ya, 5 bulan. Oke, kita dapat 3 artikel yang prosesnya setengah tahun. Oke, ada lagi yang ini mungkin ya, Maret, April, Mei, cuma 2 bulan ya. Ini lebih cepat lagi ya, ada 2 bulan. Oke, kemudian kita coba cek yang ini. Oke, Februari, Maret, April, Mei, 3 bulan. Oke, jadi kita sudah mengambil sampling ya. Tadi sekitar 5 artikel itu ada yang 3 bulan hingga 6 bulan. Jadi kurang lebih 1 artikel yang diproses di Journal Expert System with Application adalah antara 6 bulan ya. Jadi kurang lebih setengah tahun untuk 1 artikelnya. Nah, untuk meyakinkan kita kembali ya, kita coba cek dulu SCR-nya. SCR ya, Skimago-nya kita cek. Oke. Ini Q1, ini bidangnya computer science, terus warna di sini hijau ya teman-teman ya. Konstan Q1-nya dari 2007 sehingga 2024. Artinya jurnal ini sangat menjaga kualitas ya teman-teman ya. Oke, nah untuk selanjutnya kita ke website scopus.com, kita pilih sources, lalu kita paste dan pilih di title ya teman-teman ya. Kita pilih Expert System with Application, kita pilih, kita cek di sini, ketemu ya, dia masih aman ya, tidak discontinue. Kita cek di Scopus content average-nya, dia setiap tahun nerbitin ribuan ya, sampai 3.200 ya, tapi ininya size score-nya masih tinggi ya teman-teman ya. Kalau kita cek di sini ya, oke, kita cek country-nya itu dia banyakkan dari Cina, India ya, jadi tidak dari Indonesia ataupun tidak dari Irak ya. Ini berarti masih diversity autornya masih cukup bagus dan cocok untuk dijadikan jurnal rujukan ya. Jadi selain cepat, dia juga ini ya teman-teman ya, tadi ya, dia juga menerima artikel yang gratis ya dengan menggunakan teknik subscription ya. Dan saya juga sudah membuktikan artikel saya proses ini juga hanya diproses dalam waktu 3 bulan dari submit hingga accept ya teman-teman ya. Jadi begitulah teknik untuk ngecek ya sebuah jurnal apakah bisa dijadikan jurnal yang akan kita targetkan untuk menerbitkan sebuah artikel riset kita ya. Kita cek dari kualitas kuartilnya setiap tahun, dan kita cek juga apakah dia subscription atau tidak ya, ataupun gratis atau tidak, dan kita juga cek ya ritme penerbitannya seperti apa, apakah konsisten, apakah yang ada di tulisan website dengan PDF yang sudah diterbitkan. Semoga teknik-teknik tersebut bisa bermanfaat untuk teman-teman yang sedang studi lanjut ataupun sedang melakukan riset ya, yang berencana tembus ke Q1. Oke, dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.